Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa dalam satu renungan dengan serial masih dalam tema Kerajaan Allah, tapi dengan pandangan yang berbeda atau dengan unsur-unsur yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar beberapa kali tentang bagaimana Kerajaan Allah harus nyata di dalam setiap orang percaya. Dan kita tahu bahwa ini menjadi penting buat kita supaya hari ini kita juga terus masih belajar dan merenungkan tentang aspek-aspek kerajaan Allah yang perlu kita terapkan dalam hidup kita sekalian. Kali ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu untuk membagikan kebenaran tentang kerajaan Allah yang terambil dari Matius pasal 19 ayat 24 yang berbunyi demikian. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan. Tuhan memberikan satu analogi bahwa seekor unta itu lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan. Bapak Ibu Saudara, di dalam narasi kitab Matius pasal 19 ini Tuhan bertemu dengan seorang pemimpin yang masih muda dan dia adalah seorang yang religius. Tapi ketika dia bertemu kepada Tuhan, dia ingin supaya dia boleh masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Lalu Tuhan bertanya dan mengatakan kepada orang itu supaya dia melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Dan dijawab oleh pemimpin muda ini karena dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat bahwa semua yang dikatakan oleh Tuhan tentang hukum Taurat, yaitu melakukan tindakan moral terhadap sesamanya, sudah dilakukan sejak muda. Tetapi akhirnya Tuhan berkata dalam ayat yang ke-21 demikian kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi penghuni dalam kerajaan Allah adalah tidak mudah. Bagi orang-orang yang sudah tahu bagaimana melakukan kehidupan seperti apa yang Tuhan inginkan, dia hanya mengerti sebagian daripada apa yang sebetulnya Tuhan katakan. Belum sepenuhnya apa yang diinginkan supaya kita menjadi umat kerajaan Allah. Karena itu ketika dia mengatakan bahwa semua sudah dilakukan, dia tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, dan tidak mencuri, bahkan tidak mengucapkan saksi dusta. Dia juga menghormati ayahnya dan ibunya, dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Tetapi Tuhan pun pada hal ini dia juga tidak pernah mengatakan itu adalah tidak baik. Dia mengakui, tetapi masih ada satu hal. Kalau orang ingin menjadi penghuni dalam kerajaan Allah, ada satu kekurangan, dan itu adalah supaya orang mencapai kesempurnaan. Yaitu apa? Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, yaitu dalam kerajaan Allah. Kemudian datanglah kemari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyimak dari perkataan Tuhan Yesus itu, maka kita akan mempunyai dua pengertian bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan. Sebagai orang yang kaya harta, yang berkelimpahan di dalam segala apa yang dia miliki di dunia ini, ternyata orang ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah masih lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini artinya bahwa selama orang itu masih terikat dengan apa yang diingini di dalam dunia ini, maka dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan. Artinya dia bisa menjadi orang yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Karena dia masih terikat dengan apa yang dia cintai di dunia ini. Termasuk dalam hal ini adalah hartanya yang menjadi penghalang untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menjadi orang yang ada dalam kerajaan. Karena itu Bapak Ibu ada dua hal yang perlu kita sikapi
meresponi firman Tuhan di dalam Matius pasal 19 ayat 24 ini. Yang pertama, bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah menurut konteks ini, supaya yang kita lakukan adalah mengubah mindset atau gaya pikir dunia atau dunia. Saudara, untuk masuk dalam kerajaan Allah, kisah narasi ini, maka kita harus mengubah gaya pikir duniawi. Kita baca di dalam Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang kedua, yang berbunyi buat kita sekalian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, sebetulnya orang kaya ini yang menjadi pemimpin agama dan dia sudah melakukan hukum Taurat dengan baik untuk sesamanya, dia sebetulnya masih dikatakan orang yang normal baik, tetapi untuk masuk dalam kerajaan Allah seperti apa yang Tuhan inginkan, karena Yesus sebagai pemimpin dan Tuhan, dia tidak cukup, dia masih kurang. Karena itu dia harus merubah mindset apa yang selama ini anggapannya bahwa dia itu menjadi orang yang berkenan kepada Allah kalau dia kaya, kalau dia punya harta, sehingga hartanya justru mengikat dia lebih daripada Tuhan yang menjadi andalan dan sesembahan. Dan itulah yang Tuhan tegur. Dan orang-orang seperti ini biasanya sudah terbentuk dari awal bahwa harta, kekayaannya, hal-hal yang duniawi yang dianggap menjadi lebih penting daripada Allah itu sendiri, lebih penting dari sesamanya. Dan itulah yang menjerat dia sehingga dia ditegur oleh Tuhan. Dan karena itu pada kesempatan yang baik ini dia ingatkan melalui Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2, supaya kita benar-benar mengubah sikap kita dari pemikiran duniawi jadi pemikiran yang ilahi, yaitu memperbarui akal budi kita. Dengan demikian, yang selama ini kita anggap benar, kita anggap penting, kita anggap suci, ternyata itu sia-sia karena kita tidak sesuai kehendak Tuhan. Yaitu janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiran, pembaharuan hati, pembaharuan keinginan, pembaharuan perasaan. Itu yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya tahu mana yang benar dan salah, tapi kita tahu dan mengerti dan bisa melakukan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Tuhan ingin membawa kita, Bapak Saudara, sebagai orang percaya, supaya kita menjadi orang yang sempurna, orang yang lengkap, orang yang komplit, orang yang dewasa, orang yang serupa dan segambar dengan anaknya Tuhan Yesus. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengubah mindset atau gaya hidup, gaya pikir dunia atau duniawi, kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Saudara, mungkin pikiran kita berubah, tapi kita masih belum berani meninggalkan kenyamanan yang menjadi hobi kita, yang menjadi tempat kita berlabuh dalam kehidupan kita. Kita sudah merasa karena mempunyai segala fasilitas yang diberikan oleh dunia ini menjadi nyaman. Nyaman bukan karena Tuhan, nyaman bukan karena anugerah, nyaman bukan karena roh Tuhan, nyaman bukan karena firman, tapi nyaman karena fasilitas-fasilitas duniawi yang sementara ini. Itulah yang Tuhan ingin kita berubah. Jadi berani meninggalkan zona nyaman yang selama ini menjadi gaya hidup kita dan hobi kita. Dan hal tersebut menghalangi kita bersekutu dengan Allah. Karena Allah adalah Allah yang sesungguhnya, adalah Allah yang cemburu. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-21. Yang demikian bunyi firman Tuhan kita sekalian. Yaitu mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Jadi Allah itu merasa cemburu. Ini adalah satu metafora, artinya antropomorfis, yaitu satu ungkapan biasan bahwa Allah itu cemburu sebetulnya mengasihi kita, bukan cemburu takut kehilangan kita, tapi karena dia kasih kepada kita. Jadi
Tuhan sendiri memperhatikan kita. Kalau kita mempunyai sesuatu yang lebih berharga daripada Allah, maka Tuhan katakan mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak mau dinomor dua. Dalam bahasa yang sesungguhnya Tuhan mengasihi saudara, supaya saudara tidak meninggal. Karena Tuhan adalah sumber utama dalam kehidupan saudara, sumber kehidupan yang sejati yang kekal. Karena itu kalau kita ingin menjadi penghuni kerajaan surga, menjadi orang-orang yang dihargai oleh Allah dan penting yang menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus, marilah yang pertama ubah mindset kita. Saya pikir kita duniawi. Yang kedua, mari kita tinggalkan zona nyaman yang selama ini menjadi hobi dan kesenangan kita, karena itu menghalangi kita untuk bergaul dengan Allah dan membuat Allah cemburu. Karena itu kita punya hubungan dalam kasih dan tidak bisa bersekutu dengan Tuhan dengan pikir. Dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kembali kita boleh renungkan dan kita boleh hayati untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin sama Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.